Hormati Bapak dan Ibu manajer di lingkungan Universitas Diponegoro, yang kami hormati pula Bapak dan Ibu supervisor dan Bapak Ibu petugas pengadministrasi persuratan dan pengelola dokumentasi di lingkungan Universitas Diponegoro. Kami haturkan terima kasih dan selamat datang pada acara sosialisasi peraturan Rektor Universitas Diponegoro nomor 7 tahun 2023 tentang penyelenggaraan kearsipan di Universitas Diponegoro. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bertemu walaupun melalui daring, bertemu dalam keadaan sehat, bertepatan dengan hari Jumat 10 November 2023. Bapak dan Ibu, sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, paparan atau sosialisasi peraturan Rektor nomor 7 tahun 2023. Yang ketiga, diskusi. Keempat, pengambilan foto dokumentasi. Dan yang kelima, penutup. Bapak dan Ibu peserta sosialisasi, mohon berkenan untuk menggunakan virtual background yang telah kami sediakan, yang dapat diunduh di kolom chat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara berikutnya langsung ke inti acara, yaitu paparan sosialisasi peraturan Rektor nomor 7 tahun 2023 tentang penyelenggaraan kearsipan di Universitas Diponegoro yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kearsipan kepada yang kami hormati Bapak Sulasti Eskom MMMSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan rahmatnya, hari ini kita bisa berkumpul di media Zoom untuk acara sosialisasi peraturan rektor tentang penyelenggaraan kearsipan. Kami mohon maaf Bapak WR2 yang sekiranya rencananya hadir untuk memberikan sambutan berhalangan hadir, sehingga diserahkan kepada kami untuk mengawal kegiatan siang hari ini bersama Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, langsung saja ini acara kita buka dengan paparan. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab perihal penyelenggaraan kearsipan. Mohon izin untuk memaparkan paparan kami. Bisa dilihat di layar Bapak Ibu sekalian? Bisa terlihat, Pak. Hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi peraturan Rektor nomor 7 tahun 2023 tentang penyelenggaraan kearsipan di Universitas Diponegoro. Jadi perek ini baru terbit kemarin di beberapa bulan yang lalu dan baru hari ini bisa kita sosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, dasar hukum dari penyelenggaraan kearsipan yang pertama Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Jadi ini merupakan istilahnya apa ya, ibu dari peraturan tentang kearsipan kita. Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009. Selanjutnya, atas Undang-Undang nomor 43 ini ditindaklanjuti dengan Permendikbudristek nomor 20 tahun 2022 tentang penyelenggaraan kearsipan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, sedangkan sebagai bentuk dari perwujudan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 dalam perek Undip nomor 6 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro, maka dibentuk lembaga kearsipan kita, yaitu Kantor Kearsipan Undip. Nah, selanjutnya
nomor 5 yaitu Peraturan Rektor Undip tentang Tata Naskah Dinas Universitas Diponegoro. Jadi ini terkait dengan siklus hidup arsip dari tata naskah dinas sebagai dasar penciptaan arsip. Dalam Perek nomor 6 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja unsur-unsur di bawah Rektor Undip, ini dijelaskan bahwa kantor kearsipan merupakan penunjang non-akademik yang membantu WR Wakil Rektor Sumber Daya dalam menangani urusan khusus di bidang kearsipan. Jadi kami diberikan tugas khusus untuk menangani bidang kearsipan. Pasal 146 bahwa kantor kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan arsip statis, pengelolaan arsip inaktif, serta pembinaan kearsipan di lingkungan Undip. Jadi nanti bisa kita pahami apa arsip statis dan arsip inaktif yang menjadi tugas kami. Dan tugas kami lainnya adalah pembinaan kearsipan di lingkungan Undip. Untuk sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk pembinaan kami untuk penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Undip. Kantor kearsipan juga menyelenggarakan fungsi perencanaan koordinasi pengelolaan arsip Undip, perencanaan pelaksanaan pembinaan kearsipan, pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan kantor kearsipan, penyelenggaraan sistem informasi elektronik terkait fungsi kantor kearsipan. Nah, ini kemarin kita tindak lanjuti dengan rencana penyusunan sistem informasi kearsipan. Kita sudah lakukan koordinasi dengan Direktur TI, kita belajar ke UGM bagaimana SIM di UGM. Ini agar kita dapat menyusun SIM yang seharusnya lebih baik seperti itu. Selanjutnya tugas kami yaitu pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan dan fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor. Ya. Pengertian arsip ini menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini definisi tentang arsip yang lebih luas. Namun di Perek Peraturan Rektor nomor 7 tahun 2023 di Undip, arsip kita definisikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima di Undip. Jadi mungkin kita memahami arsip kadang itu hanya tekstual, surat, seperti itu. Tapi di sini nanti kita bisa pahami bahwa ini rekaman kegiatan atau peristiwa. Contoh hari ini kita upacara Hari Pahlawan. Tadi pasti ada dokumentasi atau arsipnya, arsip undangan pasti, arsip foto, ini juga merupakan arsip sesuai perkembangan TI. Arsip foto ini mungkin kalau kita arsip menjadi, kita dokumentasikan, nanti kita buka mungkin 50 atau 100 tahun kemudian, arsip itu akan berbicara bahwa ini adalah upacara terakhir yang dipimpin oleh Prof. Yos selaku rektor setelah 9 tahun. Nah, ini mungkin saat ini tidak hal yang sesuatu yang biasa, tapi di kemudian hari ini bernilai kesejarahan, sejarah bahwa ini adalah upacara terakhir di bawah kepemimpinan Prof. Yos. Dengan capaian Undip nomor berapa tadi? 175 atau berapa itu. Dan capaian-capaian selanjutnya. Nah, inilah arti penting arsip bagi Undip. Sedangkan penyelenggara kearsipan sesuai definisi dari tadi judul peraturan rektor bahwa penyelenggara kearsipan adalah penyelenggara merupakan keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pengelolaan arsip, dan pembinaan kearsipan dalam suatu sistem kearsipan Undip yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana, sarana, organisasi kearsipan, serta sumber daya yang lain. Nah, ini kita pahami bahwa penyelenggaraan kearsipan itu harus didukung oleh sumber daya manusia.
Seperti di tempat kami di kantor kearsipan ada tutam, ada juga pegawai sebagai arsiparis, ada Mas Rosid, Mbak Wulan, Mbak Turi ini sebagai arsiparis. Ada juga pengelola arsip. eh, Banyak ada Mbak Niki, Nisa dan Kiki, siapa lagi itu banyak lagi. Ada pengelola arsip juga. Kalau di fakultas ini juga ada nanti sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk eh, di organisasi kearsipan. Ada manajer, supervisor, petugas arsip, pengolah arsip, dan sumber daya yang lain. Ini artinya sumber daya yang lain mungkin anggaran, sarana prasarana, ada gedung, ada peralatan. Seperti kita ketahui di EVA itu sudah membuat satu gedung arsip yang luar biasa dan sarananya mungkin nanti bisa berupa eh, filing kabinet, rak-rak arsip, scanner dan sebagainya. Ya, untuk penyelenggara kearsipan kita memerlukan hal-hal seperti yang telah saya sebutkan tadi. Sedangkan maksud tujuan penyelenggaraan kearsipan maksudnya adalah sebagai acuan kegiatan pengelolaan arsip sehingga mendapatkan keseragaman, autentisitas, keabsahan, kehandalan, dan atau kelancaran pelaksanaan kegiatan kearsipan di seluruh unit kerja di Undip. Ini sesuai definisi pasal 2. Sedangkan tujuannya adalah seperti terpampang di layar, yaitu menjamin ketersediaan arsip autentik terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Ini sebagai contoh, kita contohkan di keuangan. Ada SPJ, nanti yang akan diperiksa, yang autentik dan sebagai alat bukti yang sah. SPK, kontrak, itu di aset, atau PKS, MOU di bagian kerjasama. Di akademik juga ada, mungkin terkait dengan maba, ijazah, dan sebagainya. Yang kedua, untuk menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan sivitas akademika melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Ini mungkin ijazah, bukti-bukti kelulusan seperti itu. Selanjutnya, mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan di Undip sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu. Jadi harapan kita penyelenggaraan kearsipan eh, harus terpadu, terkoneksi dengan sistem-sistem yang lain, sehingga bisa menjadi satu input multi use digunakan sekali input bisa digunakan ke beberapa bagian, diakses beberapa bagian, tentunya sesuai dengan hak akses. Selanjutnya menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini juga bisa di arsip-arsip di bagian keuangan, bisa mewakili hal tersebut. Selanjutnya menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang riset, teknologi, seni, sebagai identitas dan jati diri bangsa. Keselamatan aset nasional, kalau di tingkat nasional itu ada ini yang mungkin Bapak Ibu tahu, kita kehilangan Pulau Sipa dan Likitan. Di Undip, kalau Bapak Ibu pernah di aset, pasti juga akan mempunyai contoh seperti itu juga. Selanjutnya meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Ini definisi di pasal 3. Nah, secara gambaran ilustrasi mungkin bisa kita gambarkan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini ada arsip yang apa ini? Nggak tahu ini mungkin ini tapi ini tidak diundip ini mungkin. Kalau orang bilang di negeri mana? Wah, Dari ini Konoha tetangga. nanti saya diprotes orang Konoha ini. Ya di manalah ini. Contoh pengelolaan arsip yang salah, paling ujung ini. Berkas ditata apa ya? Dilempar ini. Nggak tahu. Itu. Ada yang di kardus, dimasukkan dalam kontainer, ini sudah agak mending sedikit gitu. Yang di bawahnya di outner, ditumpuk-tumpuk. Nanti kalau nyari bagaimana? Ya ini contoh yang kurang baik. Ini
ada yang dikarungi kardus, kelihatannya juga naruhnya seperti itu. Di outner, arsip yang dilubangi pakai pelubang, lalu di outner dalam lemari. Ini contoh apa ya? Kalau saya masuk sebagai staf di bagian keuangan, ini mencontohkan saya sendiri. Tahun 2001 saya masuk di bagian keuangan. Ketika saya ngarsip, senior saya juga mengajarkan seperti ini. Mengajarkan eh, arsip, surat masuk, surat keluar, kita lubangi, kita masukkan dalam outner. Sampai saya 2007 sampai 2010 jadi bendara, itu masih saya lakukan. Dan saya baru tahu bahwa ini kurang pas. Itu baru kemarin. Jadi berselang 20 tahun, saya baru tahu. Nah, ini mungkin saya yang salah karena saya nggak update perihal kearsipan. Mungkin saya tidak memperhatikan arahan dari senior saya dulu, Pak Warto, bagaimana mengarsip. Atau Pak Warto belum memberikan arahan pada saya. Nah, berselang 20 tahun baru saya tahu bahwa saya itu salah. Ya, semoga ini menjadi awal yang baik bagi kita semua untuk menata arsip kita. Nah, ini adalah contoh penataan arsip yang benar, Bapak Ibu. Jadi, filing kabinet ini ada guide, filing kabinet, ada map gantung, di situ kita letakkan, kita simpan arsip dengan guide primer, guide sekunder, sekat, dan folder, ada keterangan nama berkas sesuai klasifikasi. Seperti ini yang benar. Nah, ini juga pasti Bapak Ibu punya pengalaman juga terkait ini. Apakah sudah seperti ini atau belum? Kalau dahulu mungkin ada yang dipakai untuk apa ya? Sajadah atau mukena, bahkan sepatu atau sandal. Nah, ini adalah contoh yang salah. Jangan contoh yang benar adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh dari TU kemarin saya lihat karena di sana sudah ada arsiparis yang mengelola dokumen, jadi sudah diklasifikasikan. Ini ada keterangan KU, TU, apa ini lagi, KS, sudah diklasifikasikan. Ini adalah filing kabinet yang kita gunakan sebagai media penyimpanan arsip dinamis. Nah, kalau ini contoh yang sudah benar untuk arsip statis, ini kita olah, kita beberapa waktu yang lalu kita menerima arsip dari mana ini kepegawaian dan aset kalau nggak salah. Kita olah, kita deskripsikan arsipnya, kita catat, lalu kita simpan dalam rak-rak seperti ini. Ini adalah arsip inaktif. Nah, ini kita masukkan dalam kardus, di dalamnya sudah kita tata, kita klasifikasi, ada catatannya, sehingga nanti kita kalau kita mencari akan lebih mudah. Untuk temu baliknya akan lebih mudah, Bapak Ibu. Ini arsip kepegawaian, arsip personal ini. Sudah kita olah, kita simpan di depo kami. Nah, ini baru cita-cita, harapan kita tahun depan kita memiliki sistem informasi kearsipan. Kita sudah memulai, kemarin kita sudah mengajukan proposal ke Direktur TI dan sudah kita tindak lanjuti dengan koordinasi, lalu studi banding ke UGM melihat bagaimana pengelolaan arsip di sana dari pengelolaan secara fisik sampai sistem informasi di sana. Ya, harapan kita kita tahun depan bisa memiliki ini sehingga tata kelola kearsipan kita menjadi lebih baik. Nah, ini adalah gambaran tambahan dari apa ya? Sistem informasi yang akan kita bangun. Jadi untuk arsip dinamis aktif ini ada penciptaan arsip dari surat masuk, surat keluar, lalu arsip ini digunakan, lalu diberkaskan, disimpan, dicatat. Tadi seperti kalau arsip dinamis aktif ada di filing kabinet, ditata dengan benar, dicatat nanti sesuai JRA, jadwal retensi arsip atau umur arsip. Umur arsip ini umurnya berapa tahun? Nanti ada aturan itu. Kita nilai kalau
arsip ini dinilai bahwa ini masanya sudah habis dan tidak bernilai kesejarah, maka bisa kita usulkan untuk dimusnahkan. Namun bila ragu-ragu, bisa DK, dinilai kembali. Dinilai kembali, hasilnya bisa usul musnah atau ini masih harus disimpan lagi sebagai arsip inaktif. Karena kemungkinan masih nanti akan diperlukan di kemudian hari. Nah, untuk arsip dinamis aktif ini ranahnya di teman-teman di hukum tata laksana dan TU. Jadi informasi yang kami terima di sana sudah membangun e-office. Jadi harapan kami output dari e-office itu nanti bisa kita tarik sebagai datanya sebagai inputan dalam sistem informasi kearsipan. Lalu untuk arsip juga bisa, ini arsip inaktif ini bisa kita catat dari atas. Jadi bisa kita input di sini. Contoh ini adalah kontrak-kontrak SPK di bagian aset. Ini bisa kita input sebagai arsip inaktif atau bukti-bukti pembayaran di bagian keuangan. Berkas-berkasnya bisa kita input dalam arsip inaktif. Lalu setelah tidak digunakan, penggunaannya sudah berkurang, kita berkaskan, kita simpan, kita catat, kita klasifikasi, kita simpan dalam kardus-kardus, kita simpan dalam rak seperti di paparan sebelumnya, di depo kearsipan atau depo UK2 atau bagian keuangan atau bagian aset. Lalu ketika memasuki umur arsip atau memasuki JRA, ini nanti kita lakukan penilaian. Apakah arsip ini nanti sudah tidak digunakan, tidak dibutuhkan lagi, bisa kita buat daftar dan diusulkan untuk musul musnah. Sedangkan ragu-ragu kita nilai kembali, bisa nanti dipermanenkan atau bisa juga diusul musnah. Ini ada 2 kotak usul musnah Bapak Ibu. Jadi kalau sedikit tambahan untuk usul musnah ini tidak serta-merta kita, oh ini sudah nggak penting, kita musnahkan saja. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Sesuai Undang-Undang 43 ada konsekuensi apabila pemusnahan arsip, menghilangkan arsip, ini ada konsekuensi pidana dan dendanya. Jadi tidak bisa serta-merta. Usul musnah ini harus ada aturannya. Aturannya yaitu harus dibentuk tim untuk proses usul musnah ini. Tim dari unit pencipta atau unit pemilik arsip, kantor kearsipan, SPI, dan kantor hukum. Jadi kalau tiga atau 4 pihak ini setuju, maka dibuat daftarnya, buat berita acara usul musnah, arsipnya dimusnahkan, tapi daftarnya masih ada. Jadi apabila suatu saat nanti dibutuhkan atau ditanyakan, masih ada daftarnya. Ini daftarnya masuk usul musnah. Nah ini aman. Kalau ini mungkin ada perilaku menyimpang, mungkin ada yang istilahnya kalau di kearsipan itu ITB ya, ikat timbang bayar. Ini juga merupakan satu prosedur yang salah. Kalau ikat timbang bayar nasi padang, ini salah ini Bapak Ibu. Jadi ya nanti khawatirnya ada konsekuensinya. Dari paparan ini, dari 2 kolom ini sudah bisa kita ketahui bahwa seharusnya arsip Undip sejak berdiri ini belum pernah ada proses pemusnahan. Jadi arsipnya sangat banyak sekali pasti. Nah, ini harus nanti kita tindak lanjuti dengan usul musnah. Sedangkan yang kolom terakhir yaitu arsip permanen. Ini dokumen-dokumen yang memiliki nilai kesejarahan seperti pendirian undi, pendirian prodi, sertifikat tanah. Seperti itu Bapak Ibu. Ini keterangan permanen. Jadi kita begitu dapat pun seharusnya bisa kita catat sebagai arsip statis atau terjaga atau vital yang berketerangan permanen. Dari arsip dinamis ke inaktif, ini paling-paling yang dinamis ke masuk inaktif paling 5%. Inaktif ke permanen, ini juga sangat kecil sekali, paling-paling juga 5% maksimal. Seperti itu Bapak Ibu sekalian.
Ya, selanjutnya kebijakan kearsipan, yaitu sentralisasi dalam kebijakan kearsipan di Undip yang mencakup sistem kearsipan, pengelolaan arsip, pembinaan kearsipan. Ini kita lakukan di kantor kearsipan, bimbingan teknis kearsipan, sosialisasi kearsipan, perlindungan dan penyelamatan arsip, standarisasi prasarana dan sarana. Ini mungkin sarana penyimpanan seperti apa. Ini harusnya memang distandarisasi, scanner atau alat alih media, pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan kearsipan, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia kearsipan. Ini disentralisasi ke eh, kantor kearsipan. Nanti sesuai arahan Pak WR2 kemarin, untuk bimbingan teknis ini berkoordinasi dengan teman-teman di BPSDM. Sedangkan desentralisasi dalam pelaksanaan kearsipan mencakup pengurusan dan pengendalian naskah dinas. Ini didesentralisasi ke unit kearsipan di lingkungan Undip. Nanti istilahnya UK2, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Penataan berkas dan penemuan kembali, perawatan dan pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip. Kalau di BMN barang itu ada penghapusan, kalau di arsip istilahnya adalah penyusutan. Untuk struktur organisasi kearsipan, jadi struktur tinggi tentu Pak Rektor. Yang kedua wakil sumber daya, di bawahnya kami kantor kearsipan, di bawahnya lagi unit kearsipan 2. Kami kantor kearsipan ini istilah lainnya adalah unit kearsipan 1. Sedangkan di bawahnya unit kearsipan 2 ini adalah fakultas, unit lembaga di lingkungan Undip. Unit pengolah dan pencipta arsip. Ini mungkin bisa di prodi, terus di tata usaha fakultas, di bagian keuangan, subag-subag di bagian keuangan. Nanti UK2-nya di bironya. Seperti itu. Sedikit dari pasal 33 Undang-Undang 43 tahun 2009. Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara. Kalau ini kita turunkan ke Undip, berarti kalau kegiatan yang menggunakan dana RKAT Undip, berarti ini merupakan arsip milik Undip. Di sini juga ada istilah-istilah baru, pencipta arsip, unit pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan. Nah, selanjutnya unit kearsipan di Undip. Yang pertama pencipta arsip. Ini di siapakah pencipta arsip di Undip? Ada di MWA, SA, Rektorat, lembaga, biro, dan selanjutnya. Sedangkan unit pengolah di atasnya tingkat universitas, di MWA juga sebagai unit pengolah, selain juga unit pencipta. Selain itu juga kantor pusat yang menyelenggarakan fungsi kearsipan pada MWA, SA, rektor, badan biro, direktorat ini bisa menjadi UK2. Bagian yang menyelenggarakan fungsi kearsipan pada fakultas atau sekolah. Ini mungkin bagian tata usaha ya. Bagian yang menyelenggarakan fungsi kearsipan pada lembaga, di LPPM dan LP2MP, dan pada Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Sedangkan UK1-nya kami di kantor kearsipan sebagai LKPT juga, Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi. Ini adalah tugas unit-unit kearsipan, unit pencipta, tugasnya adalah membuat dan menerima arsip. Sedangkan unit pengolah melaksanakan pemberkasan arsip aktif, arsip vital, dan arsip terjaga. Membuat daftar arsip aktif, arsip vital, arsip terjaga, melaksanakan penyimpanan arsip aktif, arsip vital, dan arsip terjaga, melaksanakan pembinaan arsip inaktif atau arsip yang sudah menurun penggunaannya. Selanjutnya memberikan layanan penggunaan peminjaman arsip aktif, arsip vital, dan arsip terjaga. Tentunya
sesuai hak akses, sesuai ketentuan. Tidak semua pihak yang membutuhkan arsip bisa kita berikan. Selanjutnya unit kearsipan 2. Tugasnya adalah menerima, menata, dan menyimpan dan mengamankan arsip inaktif yang berasal dari unit pengolah di lingkungan unit kerja masing-masing. Yang kedua, mengurus dan mengendalikan arsip inaktif, mengolah menyajikan arsip menjadi informasi. Seperti ini tadi contoh tadi itu. Arsipnya mungkin berupa foto upacara yang disajikan menjadi informasi. Bisa dijadikan misalkan bentuk informasi audio visual, diubah dalam bentuk itu, disajikan dalam bentuk visual seperti itu. Selanjutnya tugasnya melaporkan keberadaan arsip vital kepada kantor kearsipan. Jadi apabila ada arsip vital di UK2, UK2 harus melaporkan kepada kantor kearsipan. Nanti kita koordinasikan untuk proses pengolahan dan penyimpanannya. Mengumpulkan arsip statis pada unit kerjanya dan menyerahkan ke kantor kearsipan. Melakukan pemindahan arsip inaktif dengan retensi 10 tahun atau ke atas atau yang berketerangan permanen ke kantor kearsipan sesuai dengan JRA. Ini arsip inaktif dengan retensi 10 tahun bisa diserahkan kepada kami. Namun Bapak Ibu bahwa kita juga punya keterbatasan karena kita unit baru, prasarana dan sarana kita sangat sangat terbatas. Kita masih dalam proses pengembangan, kita masih membutuhkan ruangan yang lebih luas, media penyimpanan yang belum ada untuk kartografi, untuk dokumen gambar yang besar-besar itu, kita masih membutuhkan itu. Yang terakhir, melaksanakan pemusnahan arsip inaktif dengan retensi 10 tahun ke bawah berkoordinasi dengan kantor kearsipan sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya seperti tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya tugas kami ini di unit kearsipan 1 atau UK1 sebagai LKPT juga menyusun kebijakan di bidang kearsipan untuk ditetapkan rektor melalui wakil rektor dan melaksanakan fungsi di bidang sumber daya dan tugas-tugas selanjutnya di bawah. Selanjutnya pengolahan arsip Bapak Ibu. Jadi arsip ini ada arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip dinamis ini ada arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya masih tinggi, masih digunakan untuk kegiatan sehari-hari fungsi unit. Sedangkan arsip inaktif, arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun, dan arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan prasyarat dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Ini mungkin seperti pendirian Undip. Sedangkan arsip statis ini adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI atau lembaga kearsipan. Ini adalah daur hidup arsip, dimulai dari penciptaan. Ketika arsip diciptakan, ini diciptakan dengan berpedoman pada tata naskah dinas. Jadi ketika kita membuat surat, MOU, perek, aturan apapun, kita harus berpedoman pada naskah dinas. Misal nomor, kode nomornya surat itu pasti akan berbeda sesuai TND. Selanjutnya ketika sudah menjadi arsip, nanti ada klasifikasi arsip.
Selanjutnya ada sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Ini bahwa arsip tidak semua orang atau semua pihak berhak mendapatkan atau mengakses arsip kita. Jadi ada ketentuan yang berlaku. Selanjutnya penggunaan arsip ini kita gunakan kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak berdasarkan SKKAA. Selanjutnya arsip kita pelihara, kita simpan apabila kita gunakan. Yang terakhir kita lakukan penyusutan, yaitu kegiatan untuk pengurangan jumlah arsip yang dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan JRA. Jadi ketika arsip ini JR-nya sudah habis atau umur arsipnya habis, maka ini harus diproses penyusutan. Atau nanti yang seperti di diagram tadi ada proses usul musnah ditindaklanjuti dengan pemusnahan untuk arsip-arsip yang JR-nya sudah habis dan tidak memiliki nilai kesejarahan. Selanjutnya pengelolaan arsip dinamis seperti tadi sudah saya sampaikan. Penciptaan arsip ini diperoleh melalui yang pertama pembuatan arsip dan penerimaan arsip yang dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, dan SKKAA. Untuk penggunaan arsip ini merupakan kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan penggunaan arsip yang berhak yang diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan dan masyarakat dilaksanakan berdasarkan SKKAA. Sedangkan tanggung jawab arsip ini ada di pimpinan yang mempunyai fungsi unit pengolah, pimpinan yang mempunyai fungsi unit kearsipan. Jadi seperti yang gambar tadi di awal, arsip yang ditaruhnya dilempar ya, dilempar, tidak teratur lah di gudang, ditaruhnya itu ditumpuk-tumpuk. Ini merupakan tanggung jawabnya pimpinan yang mempunyai yang mempunyai fungsi unit pengolah. Jadi tanggung jawab Bapak Ibu pimpinan di seluruh unit di Undip. Tanggung jawab kita bersama untuk mengolah sesuai perek ini. Ya, ini lanjutan dari paparan sebelumnya. Perihal pemeliharaan arsip merupakan kegiatan untuk menjaga autentisitas, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip yang dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Kita lakukan pemeliharaannya melalui kegiatan pemberkasan arsip aktif, penataan arsip aktif, penyimpanan arsip, alih media arsip. Alih media ini arsip-arsip kita scan menjadi arsip digital dalam sistem informasi. Ini alih media. Untuk pemberkasan ini tadi kita catat, kita masukkan, kita bungkus dalam kertas, kita olah, kita simpan dalam rak atau dalam film kabinet. Ini itu yang kita lakukan untuk pemeliharaan arsip. Ada juga untuk arsip-arsip yang lama ini kita foto, kita lihat contohnya di UGM kemarin itu dibersihkan jamurnya dengan alkohol, lalu disimpan, ada dibungkus dengan kertas roti, masukkan dalam amplop, lalu kita simpan dalam lemari penyimpanan dengan pengatur suhu, dengan menambahkan aditif untuk pengawet anti serangga. Seperti itu Bapak Ibu. Kita belum melakukan itu karena masih keterbatasan pengetahuan, keterbatasan sarana prasarana, dan mungkin ya anggarannya sudah mulai bertambah alhamdulillah. Sedangkan untuk penyusutan arsip ini meliputi pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah
ke unit kearsipan. Jadi sebetulnya arsip inaktif yang ada di UK2 di unit pengolah bisa dipindahkan ke UK dari unit pengolah ke UK2, UK2 bisa ke UK1. Namun seperti saya sampaikan tadi, kami masih memiliki banyak keterbatasan. Jadi kami harapkan di unit UK2-nya dapat memiliki tempat sarana prasarana untuk melakukan penyimpanan. Yang kedua, penyusutan arsip dilakukan dengan pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna. Ini tadi yang kita contohkan, ketika JR-nya sudah habis, maka bisa diproses untuk pemusnahan. Selanjutnya, penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Jadi misalkan, bukan misal lagi ya, ini pasti ada di seluruh program studi, di seluruh fakultas unit lembaga pasti memiliki arsip statis ini, seperti pendirian prodi. Ini adalah arsip statis. Sebetulnya bisa diserahkan kepada lembaga kearsipan, dalam hal ini kantor kearsipan. Nanti kita simpan sehingga ini akan kita jaga sampai kapanpun arsip ini akan kita pelihara. Ini sangat kita ada beberapa contoh dari beberapa prodi. Ini ketika saya di BPP, bahkan kemarin waktu sudah di kantor kearsipan pun ada kaprodi yang menghubungi kami, minta ini SK pendirian prodinya. Ya tentu saja kalau tidak ada penyerahan dari UK2 ke kami, jadi kami juga tidak akan memiliki dokumen itu. Jadi yang kita lakukan ya melacak, membantu kira-kira dokumen itu ada di mana, seperti itu. Nah ke depan harapan kami ada penyerahan arsip statis kepada kami. Kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu kita sudah membuat surat juga ke Fakultas Unit Lembaga untuk penyerahan arsip statis. Namun sampai saat ini kelihatannya belum dan nanti kita tindak lanjuti kembali. Selanjutnya pembinaan dan pengawasan. Tujuan pembinaan dan pengawasan adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan Undip pada setiap pencipta arsip. Yaitu yang pertama, pemberian bimbingan, fasilitas, dan konsultasi kearsipan. Untuk konsultasi kearsipan, Bapak Ibu apabila memerlukan, bisa datang ke kami. Bisa kita belajar bersama bagaimana mengelola arsip. Sosialisasi kearsipan yang kedua ini kita lakukan saat ini, sosialisasi peraturan rektor. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan kearsipan. Ini mungkin tahun depan sesuai arahan dari Pak WR2 akan kita laksanakan berkoordinasi dengan BPSDM. Jadi mungkin kemarin ada pelatihan pengelola dokumentasi ya, pengelola dokumentasi ya ini nanti ke depannya kita akan minta koordinasi dengan BPSDM untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kearsipan. Selanjutnya yang keempat, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi. Nanti kita akan berkoordinasi lebih lanjut untuk memantau, berkoordinasi bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan di teman-teman di fakultas unit dan lembaga. Sumber daya pendukung kearsipan ini yang pertama pejabat tugas tambahan bidang kearsipan, mungkin saya, dan ini juga melekat juga kepada Bapak Ibu manajer supervisor di fakultas unit lembaga bahwa ini juga merupakan tanggung jawab Bapak Ibu. Yang kedua, arsiparis. Di tempat kami ada arsiparis. Mungkin di tempat Bapak Ibu di fakultas unit lembaga pasti ada pengelola dokumen. Dan yang terakhir, petugas kearsipan yang bertugas mengarsip. Jadi untuk penyelenggaraan kearsipan ini kita butuhkan 4
sumber daya pendukung ini. Ini adalah amanah dari pasal 23. Sedangkan sarana dan prasarana kearsipan ini harus ada lokasi, konstruksi gedung, tata ruang gedung. Tata ruang gedung ini juga sebetulnya memiliki apa ya, tata ruang yang khusus. Bagaimana depo arsip bentuknya, denahnya, peletakan rak-raknya, jendela untuk penyelamatan arsip bila terjadi sesuatu, apa standar keamanan dari apa ya, dari serangga, jamur, orang, keamanan, dan lain-lain. Ini tata ruangnya ini kan berbeda dengan gedung ruang. Mungkin yang ada ini apa itu namanya, pemadam yang memancarkan air. Kalau di arsip tidak, tentu tidak, karena akan mengakibatkan kerusakan arsip. Selanjutnya yang keempat, ruangan penyimpanan arsip ini juga harus ada ruang yang bentuknya eh, khusus, jendela untuk penyelamatan kalau terjadi sesuatu musibah untuk menyelamatkan arsip, jendela bisa dibuka, arsip bisa dilempar keluar, seperti itu. Yang kelima, perlengkapan arsip dan spesifikasi perawatan arsip. Ini mungkin ada ini lemari kartografi, terus spesifikasi perawatan arsip ini ada apa semacam laminasi, terus pemberian zat-zat khusus untuk menyelamatkan arsip. Kemarin kita menerima arsip personal dari kepegawaian. Di antaranya adalah arsipnya Prof. Sudarto. Prof. Sudarto yang namanya diabadikan menjadi jalan di kampus Undip, bukan Prof. Darto Prawoto Hadi. Jadi yang sebelumnya ini arsipnya juga sudah kuning, sudah hampir apa ya, mereteli seperti itu. Nah, ini harus kita rawat agar ini terjaga karena memiliki nilai kesejarahan bagi Undip. Ya, untuk pendanaan untuk penyelenggaraan kearsipan di Undip tentu menggunakan dana RKAT Undip di masing-masing unit kerja di lingkungan Undip. Nah, ini sesuatu yang terus terang juga berat bagi kita semua, tidak hanya saya, tapi juga kepada Bapak Ibu sekalian. Karena di pasal 28 ini menyebutkan penyelenggaraan kearsipan di Undip wajib menyesuaikan dengan peraturan rektor ini paling lambat 1 tahun sejak peraturan rektor ini ditetapkan. Jadi ini memerintah kepada kita semua untuk melaksanakan perek ini dengan sesuai ketentuan. Kami mohon kerjasama Bapak Ibu sekalian, manajer, supervisor, pengelola arsip di lingkungan Fakultas Unit Lembaga, dan Bapak Ibu di SI, di DTI, teman-teman programmer untuk bisa membantu kami membuat SIM, dan dananya alhamdulillah mendapatkan dukungan dari BPP. Nanti bisa kita alokasikan di tahun 2024. Untuk perek ini lebih teknis ditetapkan dalam peraturan rektor tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan penyelenggaraan kearsipan di Undip sesuai ditetapkan dalam SK Rektor nomor 215 tahun 2023. Di sini ada SOP, pemrosesan surat masuk, surat keluar, peminjaman arsip. Bagaimana kalau ada peminjaman arsip ke unit kearsipan seperti kemarin ada dari bagian kerjasama meminjam arsip dari kami, ya sesuai prosedur ini. Tidak sulit dan gampang saja diikuti prosedurnya, akan kita bantu. Ini SOP tentang pembelian arsip aktif, SOP tentang pemeliharaan arsip inaktif teratur. Teratur ini yang arsip yang sudah kita catat, kita klasifikasi, kita olah, kita berkaskan, dan sudah kita simpan.
ini SOP tentang pemeliharaan arsip inaktif tidak teratur atau arsip yang kacau, arsip yang belum kita olah. Ada juga SOP pemusnahan arsip. Di sini ada unit kerja, unit pengolah, kepala dari unit pengolah, unit kerja sebagai unit pengolah, manajer TU, arsiparis, pengadministrasi perseratan, dan nanti juga berkoordinasi dengan kami SPI. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya SOP pemindahan arsip. Arsip yang bisa dipindah, pemindahan arsip dari unit pengolah ke UK2 atau dari UK2 ke UK1 atau kantor kearsipan. Ini SOP-nya seperti ini. Nanti bisa dicermati. Selanjutnya SOP penyerahan arsip statis dari unit pengolah ke kantor kearsipan. Nah, ini sebetulnya arsip-arsip statis dari fakultas unit lembaga harusnya diserahkan kepada kami. Ini ada nanti disusun BA. Tidak serta-merta menyerahkannya dikarungi, dikirim ke kami. Itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Penyerahannya tentu harus didata dulu apa yang diserahkan. Dituangkan dalam berita acara serah terima. Nanti ditandatangani oleh pimpinan UK2. Jadi daftarnya apa saja nanti diserahkan ke pimpinan UK1 di kami. Nanti kita terima, lalu nanti kita proses, kita olah, kita berkaskan, dan kita simpan sampai dengan kapanpun karena ini arsip statis yang bernilai kesejarah. Demikian paparan kami. Mari kita benahi arsip di Universitas Diponegoro. Terakhir dari saya, salam arsip dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selanjutnya kami serahkan kembali ke Bu Nur selaku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Kantor Kearsipan yang telah memaparkan Peraturan Rektor nomor 7 tahun 2023. Bapak Ibu, selanjutnya adalah diskusi. Monggo kita sharing saja di sini. Kita buat santai saja, nggih. Monggo kita bisa mungkin bertanya atau mungkin bisa berbagi pengalaman atau mungkin bisa menanyakan hal-hal yang mungkin ada di unit Bapak Ibu sekalian. Monggo bisa raise hand atau bisa langsung saja atau bisa juga chat di kolom, menulis di kolom chat, nggih. Monggo kami persilahkan Bapak Ibu. Tanya, Mbak. Oke, monggo Bu Rina LPPM. Ya, matur nuwun waktunya. Mas Lasdi mau tanya, kebetulan kan kami di LPPM itu kan satu gedung ya kita ya. Untuk apa? Untuk penyimpanan arsip juga kita juga kurang. Padahal kita itu untuk apa? SPJ kami yang penelitian pengabdian itu kan banyak sekali. Setiap tahun tuh paling tidak 200 lebih itu apa? Kami berkas-berkas yang harus kami arsip. Lebih baiknya bagaimana nggih Mas Lasdi, kalau kita itu takutnya kan kita di lantai 4, nanti kalau kebanyakan arsip kan berbahaya di gedung kita. Yang kedua mungkin cara mengarsipnya seperti apa. Kalau di kami itu kan berkas SPJ yang untuk penelitian pengabdian banyak sekali. Cara mengarsipnya bagaimana untuk memudahkan pencarian sewaktu-waktu ditanyakan oleh pemeriksa. Kalau selama ini kan kami sesuai dengan skemanya ya, skema penelitian, jadi kami arsipnya sesuai dengan skema. Itu pun karena tempat kami yang terbatas, jadi kami juga agak susah untuk mencarinya. Yang kedua, untuk arsip-arsip seperti itu masa berlakunya sampai berapa tahun, nggih? Itu untuk pemusnahan atau untuk apa tadi istilahnya? Istilahnya apa tadi? Bukan pemusnahan tapi apa tadi? Apa Mas Lasdi tadi? Jadwal reserannya. Apa?
kayak barang itu apa penghapusan ya tadi ya. Pemusnahan, musnah. Nah, pemusnahan apa penghapusan tadi lah itu berapa tahun untuk bagian keuangan? Sampai lama kan juga takutnya nanti jebol itu di lantai 4, bahaya untuk yang di bawah-bawahnya kalau terlalu banyak arsip. Nggih, teman-teman Mas Lasdi, kapan-kapan Mas Lasdi bisa main ke LPPM untuk melihat di sini Mas Lasdi, nanti kami sugoi lah. Kami siapkan nanti. Nggih, teman-teman Mbak, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Lasdi Nggih. langsung saja. Bisa didengar suaranya? Masuk. Nggih. Terima kasih Bu Rina, Mbak Rina. Bapak Ibu sekalian, Mbak Rina ini adalah yang mengajari saya tadi itu arsip yang dibolongi, masukkan ke partner. Ini beliaunya. Jadi iya, kalau itu salah, yang salah Bu Rina. Yang pertama itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi begini. Saya di sini tidak sendiri, bersama dengan teman-teman arsiparis yang arsiparis betulan ini. Kalau saya arsiparis abal-abal lah gitu. Jadi saya coba menjawab. Yang pertama begini, LPPM itu mempunyai fungsi strategis di kearsipan. Yang pertama terkait dengan ini haki, karya-karya penelitian. Mungkin nanti ini di bagiannya Mas Ananta juga ya. Tapi awal mulanya adalah di LPPM, ya kan? Ini ada karya-karya Undip di situ. Yang pertama itu. Yang kedua, memang seharusnya idealnya sesuai aturan Undang-Undang Kearsipan, kita itu memiliki satu depo arsip. Kita bayangkan kalau Undip memiliki satu depo arsip yang besar seperti hanggar gitu. Ketika arsip Burina, fakultas unit lembaga lah boleh itu, masuk ke ranah inaktif, itu bisa dimasukkan ke gudang, diserahkan ke kami, dicatat, diserahkan, nanti kita tata di situ, kita olah. Ini arsipnya LPPM, tentang keuangannya LPPM tersendiri. Nanti dirak seperti yang gambar yang tadi kita paparkan. Mungkin LPPM, Fakultas Hukum, Ekonomi itu punya semua, masih bisa masuk di situ ketika memasuki JRA, masuk inaktif. Setahu saya, kalau ini saat ini Undip belum memiliki JRA ya. Kita masih proses penyusunan karena sesuai SOTK, OTK kita baru tahun 2021. Kita baru proses penyusunan JRA, aturan tentang JRA. Tahun depan mungkin baru clear. Kita kalau mengacu dari undang-undang di tadi kementerian, setahu saya ini merupakan arsip keuangan. Itu ya 10 tahun, di atas 10 tahun. Baru JR-nya habis, dinilai kalau ini sudah nilainya sudah habis, maka bisa diusulkan musnah di proses pemusnahan. Kalau ini nanti lebih penting, masuk lagi bisa ke statis. Yang selanjutnya tentang ruang tadi, menyambung ke ruang tadi ya memang kalau kita lihat juga tidak memungkinkan ya kalau disimpan di situ semua. Oleh karena itu kita memang memerlukan kebijakan dari pimpinan untuk menyediakan prasarana dan sarananya untuk menyimpan arsip. Saya rasa itu, Mbak Dina. Mungkin ada tambahan jawaban lain dari teman-teman kami yang lain, Pak Warto. Monggo, senior saya beliau jadi pasti lebih tahu. Monggo dipersilakan. Terima kasih Pak Lasdi. Suara saya apakah bisa didengar? Sakit Pak Warto. Bu Rina, Mbak Rina, mohon maaf pensiunan ikut-ikutan bicara di sini. Benar sekali apa yang disampaikan Pak Lasdi. Sekarang adalah kepoloku. Jadi
benar sekali apa yang disampaikan. Di dalam peraturan rektor terkait dengan tentang kearsipan, ini tadi sudah disebutkan bahwa ada UK1, dalam hal ini adalah kantor kearsipan. Kemudian ada UK2. UK2 ini terus terang sampai saat ini, saat kita bertemu secara daring ini, UK2 ini masih seperti harapan. Tidak lagi mimpi, tapi harapan. Maksudnya begini, ada UK2, kemudian yang lebih ujung lagi ada unit pencipta. Untuk LPPM mungkin termasuk unit atau lembaga yang lain. LPPM ini adalah salah satu unit yang menciptakan banyak arsip. Harapannya kenapa ada lembaga itu ada UK2, jadi di LPPM nanti itu disebut UK2, di mana itu nanti akan dibangun depo dulu. Depo ini akan menampung semua arsip yang tercipta sebelum nanti diklasifikasi, dinilai sesuai JRA dan diserahkan ke kantor kearsipan. Artinya begini, pencipta arsip dalam hal ini proses-proses penelitian dan sebagainya itu yang dikelola oleh Tendik, itu terkait dengan arsip-arsipnya, termasuk proses SPJ dan sebagainya, termasuk hasil karya kekayaan intelektual. Ini adalah bersifat permanen sebenarnya. Tapi yang namanya bersifat permanen ini mempunyai umur dalam hal kedinamisan, kemudian inaktif dan akhirnya menjadi statis tadi. Sebelum masuk ke kantor kearsipan, proses yang terjadi nanti bisa dibaca di surat keputusan rektor yang terkait dengan teknis penyelenggaraan kearsipan. Ini ada beberapa tuntunan teknis atau pelaksanaan teknis bagaimana penciptaan arsip, kemudian bagaimana pemeliharaan dan sebagainya sampai ke penyerahan. Jadi arsip yang diciptakan itu akan dikelola oleh unit pencipta dulu sesuai dengan klasifikasinya dan dikelola di situ karena masih bersifat dinamis, artinya masih memiliki kegunaan yang sering digunakan atau digunakan secara langsung. Begitu itu selesai akan diklasifikasi dan diserahkan ke UK2 atau ke deponya UK2. Kalau LPPM mungkin ada, harapan kami ada petugas arsip yang khusus mengelola arsip untuk deponya. Mungkin itu termasuk juga tidak hanya LPPM, ada lembaga, ada fakultas, ada RSND, bahkan ada kalau kita punya unit bisnis itu mempunyai karakter arsip yang tersendiri. Jadi diserahkan dan dikelola di unit UK2 dulu. Setelah melalui JRA, melalui penilaian terhadap JRA dan sebagainya, baru nanti dikoordinasikan, dibuatlah daftar, baru diserahkan ke unit arsip. Namun sesuai apa yang disampaikan Pak Lasti tadi, untuk saat ini kantor kearsipan masih menempati ruang yang dulu dipakai untuk P2T dan itu belum mampu untuk menampung seluruh arsip. Harapannya bisa dimaksimalkan di UK2 dulu. Terkait dengan bagaimana mengelolanya mungkin bisa dengan melihat surat keputusan rektor terkait teknis penyelenggaraan kearsipan di situ. Atau mungkin bisa berkoordinasi dengan tim arsiparis yang ada di kantor kearsipan bagaimana mengelolanya atau menunggu JRA yang ada. Mungkin seperti itu mohon maaf Pak Lasti dan juga Bu Rina. Mungkin saya wawasan terkait dengan kearsipan juga masih terbatas terkait karena memang usia yang kita baru balita ini.
Itu akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Bu Rina J penjelasannya. Iya, untuk pemusnahan itu berapa tahun, Mas Lasdi? pemusnahan Data keuangan. begini, kalau kita mengacu pada undang-undangnya tadi di kementerian, pemusnahan itu keuangan di atas 10 tahun ya Pak Warto ya. Di atas 10 tahun harus Iya. disimpan sampai dengan 10 tahun dulu. Nah, ini tantangan buat kita semua. Tidak hanya saya di kantor kearsipan, tapi di seluruh di lingkungan Bapak Ibu semua, karena kita sudah diikat dengan perek tadi bahwa kita bertugas memiliki kewajiban untuk penyelenggaraan kearsipan ini. Tunggu JRA dulu. Tunggu JRA-nya dulu. Gitu. Oke. Ya, Kan, nggih? matur nuwun Mas Lasdi, Mas Warto, Nggih. terima kasih. Sami-sami. Monggo Bu Nur. Iya. Berikutnya ada yang raise hand dari Bapak Endar Priyo Utomo dari FIB. Monggo Pak Priyo, Pak Endar nih, Pak Endar nih. Matur nuwun Bu Nuryati, Pak Lasdi, terkait dengan pentingnya pengelolaan arsip yang ada di suara saya terdengar jelas nggih? Iya, terdengar. Terkait dengan pentingnya adanya pengelolaan arsip di Undip itu benar-benar saya rasakan Pak. Saya pernah mengalami itu dulu ketika saya masih jadi pegawai kontrak ya, kemudian ada pengangkatan K2 yang mana pada saat itu kan belum ada pengelolaan arsip yang baik ya Pak di Undip ya. Itu mungkin sekitar kalau salah kita 10 tahun lalu lah gitu. Itu saya dan teman-teman dari yang dulu K2 itu sampai kita ngobok-ngobok yang di gudang belakang itu loh Pak. Ya, betul. Nah, kita sampai berdebu-debu itu apa namanya, kita mencari arsip yang akan dijadikan sebagai dasar bagi kami untuk bisa alih menjadi apa namanya dari K2 menjadi ASN. Nah, saya juga belum tahu apakah semoga saja kesininya sudah semakin baik ya Pak Lasdi untuk pengelolaan arsip ini, jadi lebih memudahkan kita ketika kita membutuhkan apa namanya arsip-arsip yang penting gitu. Yang kedua juga tadi kalau saya melihat kan tadi ada terkait dengan alih media ya Pak ya. Alih media kearsipan ya. Yang mau saya tanyakan itu apakah di Undip itu apakah sudah ada mulai alih media dari yang apa namanya dari hard file ke soft file ya, kemudian di apa lah istilah itu dimasukkan ke dalam sebuah sistem gitu loh. Itu kalau memang ada mungkin kami bisa dibantu bagaimana caranya untuk bisa alih media. Yang kedua yang sekarang menjadi kesulitan kami adalah mengelola arsip-arsip yang terkait dengan dokumen akademik Bapak. Jadi gini, dulu itu kan FIB sempat kami sempat di peleburan ya Pak. Itu dulu pengelolaan arsip kami alhamdulillah cukup bagus. Tetapi ketika terjadi perpindahan dari kampus bawah ke kampus atas itu memang sedikit apa ya? Karena mungkin lebih ke penataannya jadi sekarang ini kami sedikit kesulitan terutama untuk mencari dokumen-dokumen akademik yang terkait ijazah dan sebagainya. Nah mungkin kalau kami pun, kalau saya dan teman-teman tim saya di akademik itu kan ingin coba, kadang kami bingung kami harus mulai dari mana dulu nih kalau mau apa namanya mengelola dokumen akademik terutama terkait dengan ijazah nih. Nah, kalau sekarang kan ijazah kan sudah di apa namanya ya, sudah dialih mediakan ya Pak. Jadi ketika ada lulus kemudian langsung dialih mediakan oleh pihak dan kamu dikirimkan apa namanya soft file-nya. Yang menjadi masalah adalah ini Pak, oke mungkin sudah di soft file-kan ya, tetapi kami belum ada, saya nggak tahu di Undip kan belum ada semacam kayak aplikasi ya Pak ya, yang memudahkan di mana kita itu bisa secara cepat untuk meretrieve ya, mencari kembali ketika kita membutuhkan sebuah arsip itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kadang gini, ada mahasiswa apa namanya lulusan kami yang mungkin tahun 90-an, tahun di atas tahun 2000 lah, itu kan terkadang membutuhkan arsip-arsip kan mereka kehilangan ya Pak, kehilangan
kehilangan semacam kayak ijazah, transkip dan sebagainya. Nah, memang kelemahan di beberapa tahun yang lalu kan ketika ada kayak semacam ijazah, kemudian ada transkrip itu kan belum dialih mediakan. Pun juga terkadang malah tidak menyimpan arsipnya kayak semacam ijazah dan sebagainya. Nah, mungkin dari dari kantor kearsipan mungkin bisa membantu kami lah di fakultas ya Pak ya terkait dengan permasalahan tersebut. Jadi harapan kami kan ketika ada alumni dia membutuhkan dokumen-dokumen akademik yang lalu yang mana mungkin dokumen mereka itu hilang atau mungkin kecacar atau mungkin apalah itu kita bisa membantu untuk segera menyarikan itu Pak. Terutama terkait dengan aplikasinya gitu. Jadi saya nggak tahu kalau di tempat lain nih di tempat kami kan terkadang kan ada dokumen-dokumen yang saya bilang tadi dari dokumen di atas tahun 2000, tahun 90 bahkan ada tahun 80-an itu tidak ada arsipnya, terutama terkait dengan ijazah, transkrip dan sebagainya. Kalau transkrip mungkin ada ya Pak, tapi terkadang ijazah itu kadang tidak dikomunikasi, tidak diarsipkan agar suatu saat nanti kalau dibutuhkan kembali itu kita bisa menyediakannya. Nah, mungkin dari kantor kearsipan bisa membuat semacam kebijakan atau mungkin mengedukasi teman-teman di fakultas, membantu teman-teman di fakultas untuk mengolah arsipnya. Karena seperti yang kita ketahui ya Pak, unit kearsipan dan unit perpustakaan kan sebenarnya hampir sama gitu. Cuma yang jadi permasalahannya itu adalah mungkin kalau di unit perpustakaan, kebetulan dulu saya juga pernah di perpustakaan juga, itu kan di fakultas itu kan pasti ada pengelolanya, ya betul. Nah, tapi kalau kearsipan, maka sepertinya belum ada sebuah kebijakan atau keharusan yang mana setiap fakultas atau setiap unit yang ada di unit itu diharuskan menyediakan minimal satu orang sebagai pengelola arsipnya. Nah, oke lah, mungkin kita sudah menata, tetapi kalau tidak ada yang mengelola, tidak ada sebuah kewajiban atau orang yang ditunjuk untuk mengelola apa yang kita tata itu kan mungkin akan menjadi mubazir kan Pak. Nah, mungkin dari kantor kearsipan mungkin bisa mengusulkan kepada pimpinan di atas perlunya ada paling nggak satu orang yang diminta untuk mengolah arsip di masing-masing unit atau di masing-masing fakultas. Mungkin itu dulu Pak yang bisa saya matur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Indar. Yang pertama tadi terkait dengan dokumen untuk yang dulu itu ya, dokumen untuk K2 itu ya. Ya harapan kita pengolahan arsip nanti ke depan lebih baik. Jadi memang karena definisi arsip adalah rekaman kegiatan, rekaman sejarah kita. Kita saat ini memang sudah memulai untuk membangun sistem informasi kearsipan. Kita sudah mengajukan proposal dari WR2 ke WR3 dan sudah ditindaklanjuti oleh Direktur TI beserta wakil direkturnya dan 2 staf. Kemarin kita sudah koordinasi 2 kali, bahkan kita juga sudah studi banding ke UGM untuk membangun SIM kearsipan. Harapan kita nanti semua dokumen yang diciptakan itu disimpan dalam SIM kearsipan ini. Sesuai tadi diagram yang sudah saya sampaikan. Bahkan dimulai dari penciptaan arsip, arsip inaktif sampai nanti statis. Harapan kita semua dokumentasi ada di situ, soft copy-nya. Sedangkan hard copy-nya nanti disimpan di depo. Di sistem nanti harapan kita ketika kita mencari arsip, kita bisa search di situ, ketemu soft copy-nya ini bila memungkinkan. Misalkan ini kalau kecil-kecil kan mungkin untuk di-upload. Tapi kalau misalkan SPK, terus bukti pembayaran yang banyak dokumennya itu mungkin diambil bagian yang penting-penting saja untuk deskripsi benar ini. Cuman kalau dibutuhkan aslinya, ada lokasinya. Di gedung ini, di rak nomor ini, gitu. Di box ini.
nomor urut ini, nanti ketemu aslinya seperti itu. Untuk alih media kita ada sarana alih media scanner yang standing itu, cuman juga masih terbatas. Untuk kalau nggak salah itu dokumen baru sampai A3. Kalau kita kemarin lihat di UGM itu untuk A0 untuk ini dokumen-dokumen gambar kartografi, gambar dinah gedung, gedung dan bangunan ini kan di situ ada desainnya gimana, ME-nya bagaimana. Nanti itu dibutuhkan ketika ada renovasi. Oh, jalur kabelnya itu di sini loh. Jalur listriknya di sini. Itu sangat dibutuhkan. Di UGM untuk alih medianya digunakan menggunakan kamera dengan resolusi tinggi seperti ketika kita kemarin foto pegawai itu. Difoto dengan sudut yang tegak lurus, dengan pencahayaan, nanti diambil jadi dokumen. Kelihatannya bagus. Cuman kemarin juga saya di ANRI, itu ada alatnya untuk scanner sampai A0. Nah, ini kita butuh dukungan anggaran untuk pengadaan barang-barang seperti itu, terutama nanti untuk mendukung alih media di dokumen-dokumen di aset. Terkait dengan arsip akademik, jadi kalau sistem rencana kami seperti saya sampaikan, bahwa seluruh dokumentasi, dokumen arsip ini nanti masuk dalam sistem itu. Tentunya kita membutuhkan sarana prasarana, dukungan yang sangat besar dari tim IT terutama ini sangat saya butuhkan dukungan dari tim IT untuk buat aplikasi itu sesuai SOP yang telah kita susun. Jadi bila itu disusun nanti harapan kita semua ada di situ terbantu dengan sistem itu. Selanjutnya untuk arsip lulusan atau kehilangan ini memang sesuatu hal yang sangat penting. Ya, kalau SIM itu nanti saya memang sangat mendambakan SIM itu bisa dibangun. Dengan SIM itu nanti data-data perihal transkrip, ijazah ada di situ semua. Kalau setahu saya ijazah memang tidak ada kopinya ya. Biasanya kalau hilang diterbitkan surat keterangan berdasarkan data yang ada di sana. Setahu saya seperti itu. Nah, untuk apa tadi SDM, memang ini tadi sudah diamanahkan oleh sebentar. Izin share screen sebentar. Ya, ini diamanahkan oleh Perek di pasal 23. Ini sumber daya pendukung untuk kearsipan ya harus ada ini. Ada kalau di fakultas minimal pengelola dokumentasi dan petugas kearsipan. Ini harus ada. Sesuai amanah pasal 23. Namanya Adan, berhenti dulu nggih, mohon izin.
Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Perihal ijazah ini bisa dicari mungkin berdasarkan daftar nomor seri ijazah di unit terkait. Jadi penyelenggaraan kearsipan ini pada dasarnya arsip ini merupakan tanggung jawab unit kearsipan. Kalau itu ijazah ya di UK2-nya, berarti di Biro Akademik dan Kemahasiswaan. Ini sekaligus menjawab ini pertanyaan di chat oleh Pak Ki, sahabat saya ini Pak Ki. SK pendirian Unipres atau secara sejarah dulu SK pendirian Badan Penerbit. Nah, ini begini Bapak Ibu. Jadi arsip statis, kalau Bapak Ibu tanyakan ke kami akan coba carikan sesuai data yang kita punya. Kalau tidak ada penyerahan ke kantor kearsipan, arsip statis itu tidak diserahkan ke kami, maka kami juga tidak akan punya. Beberapa kali memang dari unit menanyakan arsip statis. Seperti contoh ini, pendirian percetakan atau Unipres. Kalau tidak ada penyerahan kepada kami, maka kami juga tidak akan punya, Pak Ki. Mungkin bisa ditanyakan dahulu Unipres itu di bawah tata usaha ya. Bagian TU HTL. Mungkin bisa ditanyakan di sana TU HTLP, Pak Ki. Untuk Pak Mas Indar, saya rasa cukup nggih. Dan Pak Ki juga sudah cukup. Nggih. Oke, Pak Lasti, ini ada Nggih. pertanyaan di kolom chat Silakan. dari Pak Nugroho Asetnya. Pertanyaannya, bagaimana untuk menindaklanjuti arsip yang hanya diklasifikasikan masuk sebagai arsip masuk dan arsip keluar, terus hanya dibantu dengan Excel untuk mencarinya. Padahal kelemahan di Excel itu banyak. Kalau mencari berdasarkan kalimat tetapi terlewat satu kata, maka tidak akan ditemukan. Nah, ini bagaimana solusinya? Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Mas Nuk. Jadi ya, itu memang metode yang saya terima dulu di bagian keuangan dari Mbak Rina ya. Tadi Mbak Rina masih ada kan? Dan itu saya ajarkan ke Mas Nuk seperti itu. Turun menurun. Wah, ini luar biasa kali. Ya, memang kalau kita masih manual pasti banyak kelemahan. Oleh karena itu, seperti saya sampaikan tadi, saya sangat mendambakan sistem informasi kearsipan. Kalau sudah ada itu, semoga ke depan akan lebih baik. Jadi tidak kalau masuk ya surat masuk, kalau keluar surat keluar, tidak memperhatikan bahwa ini nanti merupakan arsip vital atau permanen atau inaktif seperti itu. Pokoknya masuk dan keluar, wis catat dengan Excel. Dulu seperti itu. Ya harapan kita ke depan dengan adanya sistem informasi yang nanti sudah ada klasifikasi yang lebih detail, itu akan memudahkan tugas kita untuk penyelenggaraan kearsipan. Ya harapan kita sesuai fakultas unit lembaga memperhatikan amanah dari peraturan rektor tadi bahwa di seluruh fakultas unit lembaga ada petugas kearsipan karena pimpinan yang di sana ada tugas melekat juga untuk pengelolaan arsip di unitnya. Demikian, saya rasa cukup. Bisa nyambung Monggo, monggo, Pak. bisa lanjut. Nyon sewu. Sebetulnya hal-hal penting yang terkait dengan pengisian akreditasi termasuk di dalamnya borang itu memang penting SK ataupun keputusan masalah pendirian apapun ya termasuk perpustakaan saya juga melacak memang SK pendirian perpustakaan, SK pendirian balai Badan Penerbit dan lain sebagainya itu. Tetapi oke lah tadi sudah disinggung
karena kami juga termasuk baru di Undipres maupun di perpustakaan, maka ketika akan ada akreditasi itu tentu kami juga kebingungan kapan ya berdirinya, kapan yang lahirnya itu. Saya mencari itu gitu ya. Tapi sisi lain bukan itu Pak Lasti. Yang akan saya tanyakan untuk yang terakhir ini mudah-mudahan bisa dijawab. Satu, sekarang itu zamannya kan zaman IT. Saya kemarin terkait dengan SPJ ada sebuah surat edaran yang memang kami tidak mengerti karena memang itu adalah ranahnya keuangan. Nah, apabila ini hanya terkait dengan unit terkait saja dan tidak diinformasikan, maka unit yang lain pun juga agak tahu. Itu yang pertama. Bagaimana supaya kita mencari sebuah kebijakan yang bisa terdokumentasikan dengan baik, termasuk edaran-edaran yang penting itu bisa kita ketahui secara bersama, baik dari unit manapun. Satu. Yang kedua, sekarang zaman WA ya, Nyun Sewu. Segala sesuatu kadang-kadang secara manual tidak tampak. Artinya surat-surat itu tidak nyampe kepada unit-unit karena memang mungkin ya tidak terkait. Ya. Tetapi selalu ada informasi terkait dengan dokumen-dokumen itu. Nah, contoh Nyun Sewu ini. Ketika ada mutasi pegawai, maka kalau kami istilahnya diserahkan di lain, kami tidak dapat tembusan, maka saya sering meminta dengan Mbak Dika. Nah, karena itu ranahnya yang dituju. Ya kan itu. Nah, ini memang agak rumit ya. Artinya gini, sisi lain kita ditanya, tetapi sisi lain kami tidak mendapatkan eh, apa ya bahasanya itu tidak bahas tembusan. Nah itu bagaimana untuk mendapatkan akhirnya hanya bisa lewat WA suratnya banyak, tetapi di kami itu tidak ada, Pak. Di WA itu kan banyak surat-surat itu yang diupload oleh teman-teman ya, tetapi tidak masuk ke kami. Itu gimana dengan? Nggih, Makasih itu aja Pak Lasti. nggih, matur nuwun Pak Ki. Yang pertama terkait tadi bagaimana dokumen-dokumen itu sebagai kebutuhan buruh akreditasi dan sebagainya. Yaitu tadi Pak Ki, bisa sampaikan bahwa harapan kami punya SIM kearsipan. Jadi ketika mencari, bila seluruh fakultas di lembaga menginput seluruh dokumen atau arsipnya dalam SIM kearsipan, otomatis ketika kita butuh, kita cari tinggal di situ. Berdasarkan fakultas di lembaga, kata kuncinya. Nanti kita temukan di situ. Ini kita berproses ke arah situ. Yang kedua, terkait tadi yang mungkin ada surat-surat yang beredar ini adalah ranahnya e-office. Jadi setahu saya, kemarin info yang saya terima dari tim IT, sedang dibangun e-office. Harapan kita nanti surat-surat itu bisa dikirimkan e-office. Kalau WA itu sebetulnya bukan media atau platform yang resmi untuk kita. Mungkin e-office nanti surat-surat itu bisa dikirim e-office melalui e-office ke email masing-masing pegawai sesuai tujuan suratnya. Mungkin seperti itu Pak Ki. Tapi juga harus berpedoman pada SKKA, KAA, Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip. Jadi kalau nggak berhak ya nggak boleh. Tidak, arsip tidak semua orang boleh mengakses. Harus ada hak aksesnya sesuai kewenangan. Seperti itu. Ya memang cita-cita kita di kantor kearsipan punya SIM kearsipan sehingga nanti memudahkan penemuan kembali dokumen arsip di Undip. Saya rasa itu cukup Pak Ki. Nggih, matur nuwun Pak Izin Ki. bertanya Pak. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, kalau surat-surat keluar yang sudah saya buat, kemudian saya kirim, saya juga punya arsipnya saya scan, saya simpan di folder sendiri di komputer. Apakah surat fisiknya harus saya simpan juga? Kan udah saya simpan di scan. Siap. Begini, langsung saya jawab saja bahwa sesuai ketentuan, file yang di-scan
itu tidak bisa menggantikan arsip autentik. Ya, seperti tadi dipaparkan, menjaga autentisitas arsip. Arsip scan bisa kita gunakan untuk operasional, ranah operasional, arsip dinamis aktif. Tapi keberadaannya tidak menggantikan arsip autentiknya. Demikian. Terima Terima kasih. kasih. Jadi harus diarsip. Gitu ya. Baik, Pak. Nggih, suwun. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya atau sharing? Saya rasa sudah cukup, Pak Enggak, Lesti. sip. Oke, Kalau kelihatannya sudah sudah cukup, ini, nggih. Nggih. Oke, Bapak Ibu, mungkin sharingnya cukup sampai di sini saja. Tetapi kami kantor kearsipan cukup terbuka untuk bisa di lain waktu, di lain kesempatan untuk bisa kita sharing bersama, membicarakan bersama tentang kearsipan begitu. Monggo Bapak Ibu, Bapak dan Ibu dipersilakan. Untuk acara berikutnya adalah pengambilan foto dokumentasi. Mohon Bapak Ibu bisa on kamera, bisa menghidupkan kamera, karena ini juga sebagai laporan kami nanti ke ANRI juga sebagai instrumen juga kami ketika pengawasan eksternal. Ini monggo bisa on kamera. Kita mulai nggih untuk sesi yang pertama. 1, 2, 3. Oh maaf ya, kami dari kantor kearsipan itu ada yang begini-begini. Ini sebenarnya salam arsip nggih. Salam arsip itu kami seperti ini. Jadi 2 tangan ditangkupkan seperti ini. Nah, ini simbol dari kearsipan. Ya, salamnya seperti itu. Mohon Bapak Ibu bisa seperti ini nggih. Kami ulangi lagi pengambilan fotonya. Nggih, bagus sekali. Salam arsip. Salam arsip. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Seperti ini. Berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Ini pesertanya banyak sekali nggih. 2 lagi. 1, 2, 3. Jadi yang terakhir 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu, terima kasih sekali atas perhatiannya. Nah, demikian tadi acara kita sosialisasi Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023. Semoga penyelenggaraan kearsipan di Universitas Diponegoro terselenggara dengan baik sesuai yang diamanahkan undang-undang. Nah, dengan demikian berakhir sudah kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Kami atas nama kantor kearsipan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Acara akan saya tutup dengan sebuah pantun. Segenggam berlian dari sang kekasih. Rumah gubuk dari kayu ulin. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian para hadirin. Sekian Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lasti. Matur nuwun.